Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikriana Ardazahra dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 6. Untuk tugas ujian akhir semester ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis wacana syair puisi Begitu Engkau Bersujud karya M.H. Ainun Najib dalam menanamkan ajaran Islam. Yang saya angkat dari skripsi Andi Rizky, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. A. Analisis wacana. 1. Pengertian analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu metode kajian terhadap teks, memiliki fungsi untuk mengetahui struktur pesan dalam komunikasi suatu teks. Analisis wacana menekankan pada bagaimana pentingnya ideologi berita merupakan bagian paket dari metode yang digunakan untuk proses berita. 2. Macam-macam analisis. A. Analisis isi pesan atau konteks analisis. Analisis isi pesan adalah suatu tahap dari pemrosesan informasi yang menyangkut isi-isi komunikasi yang ditransformasikan melalui aplikasi yang sistematik dan objektif menurut ketentuan kategoris ke dalam data yang dapat diinterpretasi dan dibandingkan. Cara kerja dari analisis puisi ini adalah sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kualitatif. Peneliti memulai analisis dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula. B. Analisis domain. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis domain ini amat terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Maksudnya adalah analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Dalam hubungan bagaimana peneliti menggunakan teknik analisis domain, ada 6 langkah yang saling berhubungan antara lain. 1. Memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi atau fakta yang tersedia dalam catatan harian peneliti di lapangan. 2. Menyiapkan kerja analisis domain. 3. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan harian peneliti di lapangan. 4. Mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbiosis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik. 5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain. 6. Membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada. C. Analisis taksonomik. Secara keseluruhan, teknik taksonomik menggunakan pendekatan non-kontras antara elemen. Teknik ini terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-subdomain secara bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang pada umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. D. Analisis komponensial. Analisis ini berbeda dengan analisis taksonomi yang menggunakan pendekatan non-kontras antara elemen. Analisis komponensial adalah teknik yang cukup menarik dan mudah dilakukan karena menggunakan pendekatan kontras antar elemen. Analisis komponensial digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan
untuk dianalisis lebih terperinci. Teknik analisis komponensial secara keseluruhan memiliki kesamaan kerja dengan teknik analisis taksonomik. Hal yang membedakan kedua teknik analisis ini hanyalah pada pendekatan yang dipakai oleh masing-masing teknik analisis. Analisis kooperatif konstan. Analisis ini adalah analisis yang paling ekstrim, menetapkan strategi analisis deskriptif. Dikatakan ekstrim karena teknik ini betul-betul menerapkan logika edukatif dalam analisisnya. Hal tersebut jarang kita jumpai dalam penelitian sosial. Esensinya bahwa analisis komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian yang dilakukan. 3. Wacana menurut Teun E. van Dijk. Model wacana ini disebut juga model kognisi sosial karena banyak terpengaruh oleh ilmu psikologi sosial. Teun E. van Dijk menganalisis wacana melalui struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Dalam hal ini, Van Dijk mengembangkan analisis wacana tidak hanya pada ranah teks, tetapi juga pada tingkat kognisi sosial dan konteks sosial. Secara singkat, Van Dijk membagi struktur ke dalam 3 tingkatan, yaitu struktur makro yang merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati, dipahami dengan melihat tipe dari suatu teks. Tema wacana bukan hanya isi, tetapi kondisi tertentu dari suatu peristiwa. Yang B yaitu superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. C. Struktur mikro. Makna wacana dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, prafasa yang dipakai. D. Ajaran-ajaran Islam. 1. Pokok-pokok ajaran Islam terdiri dari 2 bagian pokok. A. Akidah. Akidah atau iman terdiri dari 6 rukun iman. Akidah Islamiyah itu berdasarkan atas landasan yang kuat atau dalil qat'i, yaitu yang berdasar dari Quran dan hadis mutawatir. B. Yaitu syariah. Syariah mengatur 2 aspek kehidupan manusia yang pokok, ialah 1. Mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah. Yang kedua yaitu mengatur human relation dan human activity di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah. Yang kedua yaitu hubungan antara akidah dan syariah. Akidah dengan syariah itu tidak dapat dipisahkan atau bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai akarnya dan syariah sebagai batang dan dahan-dahannya. Seseorang yang beriman tanpa menjalankan syariah adalah fasik, sedangkan bersyariah akan tetapi berakidah yang bertentangan dengan akidah Islamiyah adalah munafik. Dan seseorang yang tidak berakidah dan bersyariah Islamiyah adalah kafir. B. Syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Syair berasal dari Persia atau sekarang disebut dengan Iran dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Kata syu'ur berkembang menjadi kata syi'ur yang berarti puisi dalam pengertian umum. 16 syair yang dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi,
Dalam pengembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra di negeri Arab. Jenis-jenis sastra yaitu sastra panji, sastra romantik, sastra kiasan, sastra sejarah, dan sastra agama. C. Puisi. 1. Pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki pernyataan sastra yang paling dalam. Kata-kata yang dimunculkan mengandung pengertian yang mendalam dan penuh simbol-simbol. Membaca puisi merupakan sebuah kenikmatan seni sastra karena membaca di bawah serta ke dalam pernyataan-pertanyaan yang dicurahkan seorang penyair melalui baris-baris puisinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunannya larik dan bait. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poema, membuat atau pembuatan. Dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Puisi diartikan membuat dan pembuatan karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan sesuatu dunia tersendiri yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. 2. Hakikat puisi. Struktur fisik puisi adalah medium untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Richard menyebut makna atau struktur batin itu dengan istilah hakikat puisi. Ada 4 unsur hakikat puisi, yakni tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. Keempat unsur itu menyatu dalam wujud penyampaian bahasa penyair. 3. Struktur puisi. Struktur karya sastra, khususnya puisi, mencakup struktur intrinsik dan struktur ekstrinsik. Struktur intrinsik yaitu dalam karya sastra berarti unsur-unsur yang secara langsung membangun karya sastra itu sendiri. Dan struktur ekstrinsik adalah segala faktor luar melatar belakangi penciptaan karya sastra. Hal tersebut merupakan filik subjektif pengarang yang bisa berupa kondisi sosial, motivasi, tendensi yang mendorong dan mempengaruhi pengarangan seseorang. Pada teks syair Begitu Engkau Bersujud, karya M.H. Ainun Nadjib ingin menyampaikan wacana informasi nasihat yang penting, yaitu ingin mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersujud, serta berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa-doa memohon pertolongannya. Dan puisi ini juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersulit hamba-hambanya yang ingin bersujud memohon ampunan kepadanya. Sekaligus menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya yang yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya, yaitu seperti puisi Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang engkau tempati itu menjadi sebuah masjid. Maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa sesungguhnya tidak hanya masjid yang sesungguhnya atau tempat ibadah orang Islam yang disebut sebagai masjid, namun tempat yang digunakan untuk bersujud oleh orang Islam yaitu dinamakan masjid. Terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid, menggambarkan suatu abstrak pada awalnya, namun menjadi jelas ketika tempat sujud diperjelas dengan kata masjid. Setiap kali bersujud, maka kita membangun kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Masjid nantinya akan menjadi sumber untuk kita mendapatkan pahala sekaligus untuk berteduh dan berlindung kepadanya.